kehadiran Tuhan. Kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau
Allah, dalam rumahmu inilah hidupku, di tanganmu petugas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mas Warnimu,
Ya Tuhan, pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau layakkan hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa dapat menerima firman-Mu ya Tuhan. Hati kami supaya siap ya Tuhan untuk ditaburi benih-benih firman-Mu ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini bisa dapat tertanam di dalam hati kami ya Tuhan, dan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau juga memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, apapun yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, itu merupakan isi hati-Mu ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, apapun yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, bisa ya Bapa memberkati kami ya Tuhan, dan menegur kami ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, inilah setiap doa kami ya Bapa, kami serahkan dalam nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam doa pagi kita. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarikh 33. 2 Tawarikh 33. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. 2 Tawarikh 33 ayat 10 sampai 18. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema makna penghukuman. Makna penghukuman. Ayat yang kita baca ini saudara yang kekasih dalam nama Tuhan adalah bagaimana Manasye ini dihukum oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan karena keangkuhannya, karena hidupnya yang tidak sama seperti ayahnya Hizkia. Memang seperti tidak masuk akal ya, anak seorang tokoh restorasi di Yehuda kok bisa begini. Ya, dan kalau saudara selalu tanya ke saya juga kenapa begini, ya saudara yang kekasih, ya saya tidak selalu bisa jawab karena memang semestinya kan secara secara psikologi perkembangan, kalau seseorang dibesarkan di keluarga yang berkenan kepada Tuhan kayak Hizkia, yang terus dan cukup lama Hizkia menunjukkan keteladanan. Apalagi semestinya anak seorang yang bapaknya mau mati, lalu ditambah Tuhan umurnya 15 tahun. Semestinya kan anak itu pasti mengenal Allah dan hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Tetapi ini Manasye ini kok bisa ya melakukan semua hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dikatakan di situ di dalam ayat yang ke-9, tetapi Manasye menyesatkan Yehuda, penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Jadi keturunan orang benar itu satu saat kalau dia jatuh, dia bisa jatuh dan lebih jahat dari orang yang tidak mengenal Allah. Itu yang kita lihat di situ. Dan ketika Manasye bertumbuh menjadi raja yang tidak takut akan Allah, maka kita lihat saudara, Tuhan menghukum dia. Tuhan menghukum dia dengan cara apa? Ya, karena sebenarnya penghukuman Tuhan itu tidak langsung moro-moro datang, pasti ada peringatan dulu. Para nabi diutus, ya, nabi-nabi diutus kepada Manasye, tapi tidak didengar. Di ayat 10 dibilang, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Nah, mereka tidak menghiraukan Manasye. Ya, saudara yang kekasih, Manasye tidak menghiraukan para nabi. Ketika para nabi itu ya menyampaikan isi hati Tuhan, teguran kepada Manasye. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya Tuhan menghukum. Tuhan nggak pernah langsung menghukum begitu tanpa dia menyatakan perasaannya lebih dulu. Saudara, di dalam pasal ini juga kita belajar bagaimana Tuhan itu adalah pribadi, ya, pribadi yang punya perasaan marah ketika umatnya tidak menghiraukannya, dan mengampuni ketika umatnya juga menunjukkan sebuah perubahan sikap. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Tuhan menghukum Manasye di ayat 11. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Nah, dalam keadaan terdesak itu ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Tuhan menghukum Manasye ya, dengan membelenggu dia dengan kaitan tembaga, lalu dibawa ke Babel. Nah, rupanya waktu itu Babel itu berkuasa, dan Asyur ya menjadi Allah di tangannya juga menangkap dia, membawa dia ya ke kerajaan Babel. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dan Manasye berada dalam penghukuman Allah, menjadi seorang tertawan. Nah, saudara, kalau kita lihat kok Tuhan menghukum seorang raja, mempermalukan seorang raja sedemikian ya, sampai Manasye ini ya dipermalukan, dibelenggu, dirantai, diborgol tangannya dengan rantai tembaga. Ini sungguh kita pikir, loh kok bisa terjadi begini? Iya, jangan lihat penghukuman yang Tuhan kerjakan sedemikian berat bagi dia. Lihat itu dosanya yang melebihi orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan sudah diperingatkan oleh para nabi. Kalau saya lihat, saudara yang kekasih, di ayat 18 bukan satu kali dia diperingatkan. Karena di ayat 18 dibilang begini, selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya demi nama Tuhan Allah Israel. Nah, ucapan-ucapan. Jadi bukan cuma satu kali peringatan diberikan kepada orang Israel, tetapi ada ucapan-ucapan dulu yang memperingatkan, yang menyatakan murka Allah akan datang. Tapi manusia memang di level tertentu bisa menjadi kebal. Dia tidak memperhatikan apa peringatan yang Tuhan bilang, warning yang Tuhan bilang, nggak direken, nggak dipedulikan. Itu Manasye sebelum mendapat penghukuman. Wajar Tuhan menghukum orang yang mengabaikan semua peringatan-peringatan dari Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, makanya kalau kita lihat siapa yang memancing penghukuman itu datang, Manasye sendiri. Sudah melupakan semua keteladanan ayahnya. Dia membangun semua mezbah berhala.
Sampai di rumah Tuhan dia taruh itu mesbah berhala. Kemudian dia nggak mau peduli kepada para nabi. Ya layak orang kayak gini, pantas orang seperti ini terbuang, terbelenggu dan terbuang ke Babel. Tetapi kita lihat saudara yang kekasih, ada sebuah perubahan dalam posisi terdesak. Maka di sini saya lihat, oh ya, bagus juga penghukuman yang Tuhan buat kepada Manasye ini. Maka saya sampaikan tema firman Tuhan, makna sebuah penghukuman. Konon penghukuman Allah itu seringkali sesuai dengan level pelanggaran. Sesuai dengan tingkat pelanggaran kita, begitu penghukuman yang Tuhan kerjakan bagi kita. Lalu apa makna penghukuman Allah dari apa yang dialami Manasye? Saya lihat yang pertama adalah penghukuman Allah mematahkan kesombongan manusia, mematahkan keangkuhan. Makanya Tuhan harus menghukum manusia, kadang melalui malapetaka secara kolektif semua dihukum, kadang secara pribadi juga bisa dihukum Tuhan begitu berat untuk mematahkan keangkuhan. Kita lihat itu di dalam ayat yang ke-12. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Bagaimana caranya? Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Jadi itu makna penghukuman. Kadang sombong kita itu nggak bisa diubah melalui kata-kata yang keras sekalipun, boro-boro kata-kata pembangunan, kata-kata yang membangun. Kita ya kalau diperingatkan suka bilang gini, kata-katanya bu membangun kek. Loh bagaimana mau membangun? Oh kita kata-katanya sudah menemplak aja, nggak bisa luntur sombongnya. Sedangkan pengkhotbah para nabi berkata-kata dengan tegas saja nggak bisa bertobat. Boro-boro kata-kata pembangunan. Nah ini yang kita lihat, tapi begitu. Makanya kalau tidak mau melihat penghukuman Allah yang begitu membuat engkau terdesak, dengarkan peringatan firman. Kalau firman Allah, hamba Tuhan bilang kita dalam bahaya, ayo berdoa bersama. Nggak mau berdoa itu. Nanti kena hukuman baru mulai bingung. Itu saudaranya Manasye. Tapi okelah kita lihat, bukan kita lihat ke belakangnya Manasye. Untung dia masih bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau tidak ya permanen menjadi raja yang terbuang dan terbelenggu. Jadi penghukuman punya menjadi alat di tangan Tuhan. Alat terakhir. Alat terakhir di tangan Tuhan untuk mematahkan kesombongan seseorang, untuk mematahkan keangkuhan seseorang. Dan memang dalam kasus ini berhasil. Manasye yang sombong, yang tidak menghiraukan seluruh hamba Tuhan itu, akhirnya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, makanya Tuhan gak pernah salah, termasuk dalam memberi penghukuman, karena yang Tuhan mau adalah keselamatan, ya keselamatan umatnya. Itu yang Tuhan mau. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu hal pertama yang kita lihat. Yang kedua, apa makna penghukuman yang kedua adalah kita lihat itu dari sudut tujuan Allah itu. Kita lihat apa yang terjadi dalam Manasye setelah dia mendapat penghukuman dan begitu terdesak. Lalu dia berdoa. Rupanya dia merendahkan diri itu dalam berdoa. Dia berdoa tadi di dalam ayat yang ke-19 dia bilang gini, doa-doanya dan pengabulan doanya, nah segala dosa dan ketidaksetiaannya semua, nah jadi dicatat. Rupanya ada banyak doa-doa yang dinaikkan oleh Manasye. Jadi dia merendahkan diri tadi itu dalam bentuk doa-doa. Nah kita memang kalau enggak Tuhan hukum enggak lupa berdoa. Lupa berdoa. Jadi kalau ada penghukuman baru berdoa merendahkan diri, atau berdoa secara rutinitas. Kalau tidak ada penghukuman, doa kita doa rutinitas. Tapi kalau ada penghukuman, kita mulai berdoa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, yang kedua kita lihat apa? Makna penghukuman yang Tuhan izinkan dialami Manasye adalah pengenalan yang komprehensif akan Allah. Oh dia mulai mengenal, ternyata Allah itu Allah yang adil,
tapi juga Allah yang penuh kasih. Dan dua sifat ini seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Kalau aku mancing murka Allah, Allah marah. Kalau aku bertobat merendahkan diri, Allah mengampuniku. Nah, kita lihat itu di dalam, ya, setelah dijawab dua-duanya, lihat ayat 13 kalimat terakhir. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Itu ada pemahaman yang baru. Emang waktu dia kecil gak pernah mengakui Tuhan. Dia mengakui Tuhan waktu bapaknya belum meninggal. Tapi pengakuan akan Tuhan di sini, ini satu fase yang berbeda. Dia mulai mengenal Allah secara lengkap. Banyak umat Tuhan mengenal Allah dari satu sisi saja. Kecenderungannya ada orang mengenal Allah dari sisi kasih aja. Nggak kira marah, nggak kira marah. Mau saya lakukan dosa apapun, Tuhan itu nggak hidup, nggak mungkin dia menghukum. Itu orang yang menekankan Allah itu kasih saja. Ada orang yang menekankan Allah itu murka saja sehingga dia ditimpa kegentaran terus. Duh, Tuhan itu kejam. Salah sedikit, mending jangan apa namanya, jangan ada sangkut paut dengan Tuhan. Soalnya Tuhan itu kejam. Kalau kita salah disambar, lalu ketakutan, menghindar. Nah, itu juga pengenalan yang tidak lengkap, pengenalan yang tidak komprehensif, pengakuan yang tidak komprehensif tentang Tuhan. Tetapi setelah penghukuman ini, Manasye belajar. Dia memiliki pengenalan yang lengkap tentang Tuhan. Dia bilang setelah dia dihukum, dia berdoa, dia diampuni, muncul sebuah pengenalan yang baru. Itu ayat 13. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Makanya suka-sukanya Tuhan. Apa yang Tuhan gak bisa buat? Raja yang mulia jadi terbelenggu dipermalukan bisa. Raja yang sudah dipermalukan terbelenggu dikembalikan lagi ke tahtanya bisa. Apa yang Tuhan gak bisa lakukan? Ketika itu dilakukan oleh Tuhan, barulah Manasye mengakui Tuhan. Oh, dia Tuhan Allah. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, ternyata rupanya Allah tidak hanya mencoba memperkenalkan dirinya, membuat pengalaman dan pemahaman umatnya melalui mujizat. Mujizat memang di sisi lain sering membuka pemahaman umat Tuhan. Wow, Allah begitu dahsyat. Tapi sering dia tidak mengenal Allah yang adil dan mengampuni pasca penghukumannya. Kalau cuma lewat mujizat, kita kadang cuma mengenal Allah satu sisi. Tapi kalau melalui penghukuman, ketika merendahkan diri, kita akan punya pengalaman yang lengkap akan Allah. Allah sanggup mempermalukan yang mulia dan memuliakan yang dipermalukan. Tergantung bagaimana respon orang itu. Ya, di sini kita lihat benar ditunjukkan bahwa Allah itu pribadi. Perasaannya bisa dilunakkan melalui penghentian semua keangkuhan dan kesombongan. Saudara mau yang mana Tuhan lakukan hari-hari ini? Ada lagu dalam bahasa Batak yang berkata bahwa orang kaya itu Tuhan bisa buat jadi miskin, yang miskin itu bisa Tuhan buat jadi kaya. Ya, apa kalau saya nyanyi pun saudara nggak tahu. Jadi intinya begitu. Ya, yang banyak katanya bisa jadi sedikit, yang sedikit bisa jadi banyak. Sehingga umatnya mengenal bahwa semua Allah berdaulat. Kita mulai mengenal Allah dengan lengkap. Dia Allah yang adil, tapi juga Dia Allah yang penuh kasih. Ketika kita menyesal dan merendahkan diri, Dia bisa melakukan tindakan yang kembali mengangkat kita. Saudaraku, maka Tuhan selalu sempurna dalam segala tindakannya. Waktu Dia menghukum kita pun dia mau membuat kita mengenal Dia secara lengkap. Dan Dia mau memulihkan kita after atau pasca penghukuman. Asal kita jangan meronta-ronta. Ada orang dia salah, dihukum Tuhan meronta-ronta, ngamuk, ya habis.
Yang saya pelajari dari Manase, saya nggak mau belajar dari dosanya, tapi saya mau belajar bagaimana dia sadar bahwa Tuhan itu berdaulat, lalu dia merendahkan diri. Kemudian dia muncul sebuah pemahaman yang baru. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang doa pagi ini lagi mengalami sebuah persoalan, serasa engkau didisiplin oleh Tuhan. Gak usah tawar hati, ayo mencari Tuhan, ayo melunakkan hati Tuhan, ayo merendahkan hati Tuhan. Kau akan lihat sebuah pengalaman yang baru. Pengalaman yang baru dengan dia. Pengalaman yang baru. Dan kalau seseorang memiliki sebuah pengalaman yang baru dengan Tuhan, dia memiliki sebuah kobaran semangat yang luar biasa. Wow, karena dia mulai mengenal Allah dengan suatu pengalaman yang baru. Yang terakhir yang kita lihat, apa makna sebuah penghukuman? Kalau pertama adalah menghentikan keangkuhan. Stop keangkuhan. Kedua adalah ya pengenalan yang lengkap akan Allah. Selalu begitu, saudara ya. Yunus Nabi aja juga nanti mengenal Allah setelah dia ke Niniwe, baru tahu, kok Tuhan sayang sama Niniwe. Emang menurut lo Tuhan gak sayang sama Niniwe, cuman sayang sama lo aja Yunus, kan begitu. Kita ini semua masih butuh pengenalan. Jangan sok sudah tamat pengenalan kita kan Tuhan. Saya juga nggak mau bilang saya sudah tamat mengenal Tuhan. Wow, itu bahaya. Mari kita terus dengan pengenalan akan Allah, paling tidak secara personal, bukan secara doktrinal di buku doktrin. Secara personal, oh ini Allah. Kalau saya begini, Allah begini. Allah ini gini, Allah ini gini. Kiranya melalui penghukuman-penghukuman yang ada, kalau kita setuju pandemi adalah penghukuman Tuhan, kiranya pandemi bukan membuat kita jadi bingung dan tidak mengenal Allah. Kiranya pandemi ini membuat kita memiliki pengenalan yang baru akan Tuhan. Ya sudah Tuhan, ternyata apapun ceritanya Engkau mau kami memberitakan Injil walaupun secara online, dan kami mau mengenal Allah. Allah tetap bekerja melalui ibadah online, karena kita yang kadang minta ini. Waktu aman kita nggak mau mencari Tuhan. Kiranya kita punya pengenalan pribadi yang baru dengan Tuhan di masa pandemi ini. Nah yang terakhir saya bilang tadi, penghukuman itu ya mendatangkan pertobatan dalam arti perubahan perilaku yang dipaparkan. Memang bertobat itu katakan change my mind, change my attitude. Jadi dirubah pikiran kita, dirubah tingkah laku kita. Nah kita lihat di sini, Manase diberi kesempatan bertobat. Mana bukti pertobatannya Manase? Penghukuman membuat perubahan sikap Manase. Mana? Kita lihat di situ paling tidak ada 3 hal. Pertama adalah ia menjauhkan Allah-Allah orang asing yang dia bangun itu, ya, dan semua berhala dari rumah Tuhan, dan juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Itu ayat 15. Kita bertobat itu memang dilihat dari tindakan jelas. Pertobatan itu jangan abstrak. Ketika dia berupa penyesalan di perasaan, itu abstrak bagi orang lain. Tapi ketika dia bertobatan dalam tindakan, enggak abstrak bagi orang lain. Orang lain bisa bilang gini, oh dia benar-benar bertobat. Kenapa saudara? Dia membuang segala berhala keluar kota. Kapok dia. Ya, saudara tahu salah satu aspek dari pertobatan adalah kapok, jerak. Aduh. Daripada aku dirantai lagi, terbuang lagi, kapok. Orang kalau nggak kapok itu belum bertobat. Kapok, aduh, ternyata akibat dosa saya ini parah, kapok saya, ya. Lalu itu mendatangkan perubahan yang membuang Allah berhala ke luar kota, dijauhkan, nggak mau ada kaitannya lagi dengan berhala. Yang kedua dikatakan di situ, ia membangun kembali mezbah Allah. Orang kalau bertobat nggak peduli mezbah Tuhan, itu pertobatan yang apa itu ya, yang nggak jelas. Benar nggak ya bertobat ya? Nggak peduli mezbah Tuhan kok. Tapi Manase ketika dia bertobat, dia pedulikan mezbah Allah. Mezbah itu adalah sarana penyembahan kepada Tuhan, membawa korban-korban kembali. Haleluya, ya, haleluya. Orang yang bertobat pasti menjadi hidup dalam penyembahan kembali, peduli mezbah Tuhan. Dia bangun kembali mezbah Tuhan. Dan yang terakhir, bukti pertobatan dari Manase di situ, ia menyerukan
agar Yehuda beribadah. Orang yang bertobat rindu orang lain mengalaminya juga. Rindu supaya orang lain juga datang pada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tadinya dia membawa orang Yehuda kepada kesesatan. Makanya sering orang bilang itu kan, pertobatan perubahan 180 derajat. Bukan 360. Kalau 360 aku masih seperti yang dulu. Ya. Nah, tapi 180. Tadinya dia membangun mezbah berhala di rumah Tuhan. Sekarang dia buang keluar kota. Ya. Tadinya dia merobohkan mezbah rumah Allah diganti dengan mezbah berhala. Sekarang dia bangun kembali mezbah Allah. Bertobat dia. Harus saya bangun kembali. Tadinya dia mengajak orang Yehuda, menyesatkan mereka, kata firman Tuhan. Mengajak mereka menyembah berhala. Sekarang dia menyerukan, ayo beribadah. Ayo kapok, wes kapok. Lihat saya atau dibelenggu kapok. Kalau saya dibelenggu apa lagi lu? Katanya sebagai rakyat. Nah, saudara yang kekasih, dan ini pertobatan. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan buat kita. Makanya jangan salahkan ketika Tuhan menghukum. Ada makna penghukuman di pikiran Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara yang kekasih, adakah kita merasa sekarang seperti Tuhan murka? Adakah kita merasa bahwa pandemi adalah murka Allah bagi manusia secara keseluruhan, karena ini global, mendunia? Tuhan gak hanya bisa marah buat satu bangsa, misalnya marah untuk Indonesia aja. Tuhan gak hanya bisa marah untuk Italia. Tuhan gak hanya bisa marah untuk Amerika secara bergilir. Secara serentak Tuhan marah ke semua bangsa bisa. Kalau kita merasa bahwa Tuhan marah, jangan tambah menjauh dari Tuhan. Tetap serukan seruan beribadah. Saya melalui doa pagi ini merupakan seruan beribadah kepada kita semua, agar kita menghentikan keangkuhan kita di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi, mari merendahkan diri di hadirat Tuhan, di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat, glory, 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 glory. Segala keangkuhanku hilang. Di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Sadarkan kami umat-Mu, agar kami jangan tetap congkak. Segala
Tuhan, Tuhan ku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan Yesus, Yesus. Ampuni kami Yesus. Selalu ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku, selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Ibu Gembala berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan buat kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih buat hari yang baru kami boleh kembali ada di hari ini ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu menaikkan pujian dan ucapan syukur kami. Biar segala pengagungan hanya kami persembahkan bagi Engkau. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang layak menerima setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari seorang Manasye pagi hari ini Bapa, di mana ketika dia melakukan kesalahan, dosa-dosa di hadapan-Mu, dia mendapat penghukuman yang dari Tuhan. Namun dalam Tuhan situasi yang sulit, di tengah-tengah dia mengalami masalah, dalam keadaan Tuhan Yesus penghukuman, dia boleh kembali mengingat Tuhan. Dia kembali berbalik kepadamu, dia merendahkan diri, dia berseru-seru kepadamu ya Bapa. Dan Engkau menyatakan pertolongan-Mu, Engkau berbelas kasihan bagi kehidupan Yesua. Sehingga ya Tuhan Yesus, dia boleh kembali menerima pertolongan Tuhan, pemulihan yang dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar setiap kami juga ya Tuhan boleh memiliki hati yang rindu bertobat dari setiap kejahatan kami, dari setiap kesalahan-kesalahan kami. Karena ketika kami bertobat meninggalkan perbuatan-perbuatan kami yang jahat ya Bapa, kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan membela kami, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu, hidup kami selalu berkenan kepadamu, meninggalkan hal-hal yang tidak layak, meninggalkan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Tetapi kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengalami pemulihan yang daripada Engkau. Engkau memberkati hidup kami, Engkau memberkati masa depan kami. Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan dari segala musuh-musuh kami, dari segala malapetaka. Engkau membebaskan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar firman-Mu pagi hari ini menjadi bagian setiap kami, supaya ya Tuhan Yesus menjadi peringatan bagi kami semua, bahwa kami harus ya Tuhan hanya bertobat dan melakukan setiap kehendak-Mu saja dalam hidup kami.
Terpujilah Engkau Bapa, di hari yang baru ini kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, Engkau berkati mereka. Tolong umat-umat-Mu ya Tuhan. Bela mereka dalam segala pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Terlebih ya Tuhan Yesus, mereka menjadi jemaat-jemaat yang terus mengasihi Engkau, setia mencari Engkau Bapa. Berkati ya Tuhan Yesus iman pengharapan mereka agar terus mereka memandang kepada Engkau saja. Walau ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tapi biarlah umat-umat-Mu selalu berserah kepada-Mu Bapa. Mereka tidak henti-hentinya mencari Engkau. Berkati mereka dalam segala pergumulan rumah tangga, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Menjadi sumber berkat dalam kehidupan mereka apa yang mereka kerjakan ya Bapa. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang sakit hari-hari ini, Kau menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu. Buat Bapak Jerry ya Tuhan yang hari ini ada di rumah sakit, mungkin akan melakukan pemasangan ring. Tuhan tolonglah, Tuhan sertai Bapak Jerry ya Tuhan Yesus. Setiap proses pengobatan, setiap Tuhan apapun yang dilakukan Engkau sertai supaya semua boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan Bapak Jerry mengalami kesehatan yang dari Tuhan. Dan dengan itu dia boleh Tuhan bebas datang beribadah, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati ya Tuhan Yesus mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang tua semua. Rumah tangga masing-masing umat-Mu dibela oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa buat semua pelayan di tempat ini, menjadi pelayan-pelayan yang berkualitas, memiliki hati yang Tuhan Yesus rindu selalu memberi yang terbaik bagi Engkau. Dipenuhi dengan kuasa-Mu, dengan pengurapan Roh Kudus untuk setiap pelayan-pelayan di tempat ini, agar setiap kali kami melayani dengan urapan Allah. Berkati gereja ini ya Tuhan, terus Engkau menolong. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Setiap kali kami datang beribadah, umat-umat-Mu beribadah di tempat ini, ada perlindungan Tuhan bagi gereja ini ya Bapa. Sehingga kami yang datang beribadah di tempat ini benar-benar merasakan Tuhan Yesus, lawatan Allah bekerja. Kau berkati segala pergumulan kami, hanya kami serahkan kepada-Mu. Kami percaya Engkau terus bekerja, membela pekerjaan di tempat ini. Semakin hari semakin maju, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Biar gereja ini menjadi berkat, menjadi terang di daerah kami, di tempat ini, masyarakat di sekitar kami. Supaya lewat pemberitaan firman yang disampaikan di tempat ini, itu boleh memberkati jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami, masyarakat, tetangga-tetangga kami. Sehingga mereka juga satu saat nanti boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terima kasih. Jam-jam ibadah kami Tuhan berkati, supaya setiap kali ya Tuhan ada ibadah kami boleh selalu rindu menikmati ibadah itu, menikmati hadirat-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani manapun berada, Engkau berkati. Supaya setiap hamba-hamba Tuhan boleh selalu memberitakan Injil-Mu, memenangkan banyak jiwa bagi Engkau Bapa. Dan kami berdoa buat Indonesia, buat Surabaya, bahkan daerah-daerah yang ada di seluruh penjuru tanah air ini. Tuhan Engkau memberkati Bapa. Engkau melindungi bangsa kami, Engkau pulihkan. Banyak kali kami melakukan kesalahan. Masyarakat Indonesia ya Tuhan seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Ampuni Bapa, pulihkan. Biar bangsa kami layak menerima belas kasihan Tuhan. Pulihkan dari virus corona yang selama ini sudah 1 tahun ini melanda bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang sanggup menyatakan pertolongan-Mu bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Dan kaum keluarga kami semua kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di pagi hari ini juga pertolongan Tuhan atas setiap kehidupan mereka. Kami bersyukur Bapa,
Kami hamba-Mu sekeluarga di Pastori berserah kepadamu. Kau pimpin hidup kami, tolong kami perlengkapi dengan hikmat-Mu, dengan karunia-karunia rohani, agar kami, baik kami hamba-Mu, suami istri, keempat anak kami, buat Andra juga ya Tuhan, selalu memberi pelayanan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Ampuni segala kelemahan keterbatasan kami. Kami rindu dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa syukur kami kepadamu di pagi hari ini. Kami percaya apa yang menjadi doa-doa kami telah sampai di hadirat-Mu. Kau ajaib, Kau dahsyat, mendengar dan menjawab setiap pergumulan kami. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa peralaskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami masuki hari yang baru, kami berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, setiap rumah tangga umat Allah, janda-janda, lansia, jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami memberkati orang tua kami, kaum keluarga kami dimanapun berada Tuhan. Haleluya. Kami jauh secara jarak, tapi kami bersatu dalam doa. Turunlah anugerah-Mu bagi orang tua kami, bagi kaum keluarga kami semua. Kami berkati setiap jemaat-Mu, orang percaya yang ikut Tuhan, berdoa secara live streaming, duduk dengan diam di kaki-Mu, dan sedang berseru-seru kepadamu, sedang menaikkan sebuah permohonan saat ini di hadirat-Mu. Berkat khusus-Mu bagi setiap kami yang ikut doa pagi. Di dalam nama Yesus kami percaya, selagi kami berseru kepada Tuhan, ada mujizat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, kami terima berkat Allah. Haleluya, haleluya. Kami yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.